Semangat pagi. Saya buat video ini atas pertanyaan Pak Aken Bangun yang baru saja presentasi di sebuah sekolah. Setelah dia mempelajari video-video dan materi sekolah literasi, nah beliau pede presentasi di sekolah-sekolah. Oke, ada beberapa hal yang memang beliau tidak bisa menjawab karena memang belum sampai pada tingkat lebih lanjut. Tapi nggak apa-apa ya. Saya akan memberikan panduan kepada teman-teman atau bocoran-bocoran bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang mendalam ya. Sementara Anda kan belum mendapatkan pelatihan reading mastery ya. Untuk belajar reading mastery memang tidak bisa cepat, teman-teman. Saya sendiri, teman-teman ya, itu membutuhkan waktu yang lama untuk belajar, kemudian menyusunnya. Materi yang saya dapat itu berupa pajal-pajal ya. Jadi saya susun, kadang-kadang salah rombak lagi gitu ya. Nah, kalau teman-teman pas saya membuat suatu gambar misalnya, file udah jadi, saya serahkan pada teman, kadang-kadang harus saya rombak lagi. Karena apa? Karena ada materi baru. Ya, contoh, saya baru dapat metode hacking misalnya. Metode hacking adalah bagaimana kita menghack otak kita sehingga kita bahkan kita tidak membaca dalam hati. Ini kan luar biasa. Nah, tentunya teman-teman sekalian, saya nggak bisa mengajarkan ini langsung sekaligus kepada teman-teman. Karena apa? Karena kalau saya ajarkan sekaligus, Anda malah bingung sendiri. Karena materi ini berjenjang, ya, sampai saya memperkirakan bisa 100 sesi, misalnya satu hari satu. Ya, atau satu hari dua diajarkan. Itu sebabnya kenapa di dalam sekolah literasi ada 100 hari yang harus kita berikan pada siswa. Nah, kalau Anda misalnya mengurangi salah satu saja, itu seperti bangunan bisa runtuh. Ya. Atau Anda melakukan improvisasi atau penambahan tanpa seizin kami, maka itu akan menjadi doyong. Ya. Kalau misalnya batu ya udah rapi gitu, tiba-tiba Anda tambahkan di sebelah kirinya, bisa jatuh ke kanan. Artinya pelajaran itu jadi tidak murni lagi atau tidak seragam di seluruh Indonesia. Karena itu kami ingin Anda ikuti semua materi secara bertahap. Nggak ada yang, Pak, bagaimana caranya membaca 1 detik 2 halaman? Belum saatnya Anda baca itu. Pak, bagaimana caranya? Bahkan dalam hati pun tidak baca. Nah, ini tentunya memerlukan tahapan, teman-teman. Tapi oke, saya akan bisa bocorkan, ya. Walaupun saya bocorkan rahasia-rahasia ini, tetap siswa kita tidak akan berhasil kalau Anda coba sampaikan inti-intinya, tapi tidak mempraktekannya. Jadi 100 hari yang kita siapkan untuk para siswa belajar tentang literasi, itu memang sudah disusun secara sistematis, ya. Tidak ada boleh satupun yang bolong, rekan-rekan sekalian, ya. Sebagai seorang trainer, kita harus tahu ini. Contoh, tadi ada pertanyaan dari Pak Aken. Guru tanya, Pak, bagaimana seorang siswa bisa membaca cepat, ya, sementara dia tidak suka membaca, gitu ya. Nah, itulah teman-teman, kenapa saya buat preview, dan di situ ada materi yang tidak boleh Anda tinggalkan. Karena kalau Anda tinggalkan, maka Anda tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ya yang ditanyakan oleh guru. Contoh, tadi ya pertanyaan tadi, atau pertanyaan itu sama dengan, Pak, bagaimana mungkin ya Pak, orang bisa baca cepat, orang bisa mengerti kalau dia baca cepat. Sementara baca lamban saja, itu kita sulit memahami bagaimana baca cepat. Nah, teman-teman sekalian, untuk bisa mengerti ini, teman-teman memang harus praktek. Tidak bisa teori saja, ya. Saya sudah membuat perumpamaan, misalnya mesin tik gitu ya, mengetik dengan blind system. Itu perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan membaca cepat itu kok bisa dipahami. Ya. Saya tekankan lagi ya, kebetulan saya mengerti tentang ilmu blind system, mengetik 10 jari ya. Itu mata saya ditutup, saya berbicara, ngobrol sambil ngetik itu bisa. Dan kesalahannya minimal dibandingkan dengan yang 2 jari ya, atau 11 jari kata orang. Itu sudah lambat, kemudian kesalahannya banyak. Nah, membaca cepat juga seperti itu. Oke, bagaimana mereka paham? Begini teman-teman ya. Nanti Anda akan belajar namanya teori 80-20. Ya, 80-20 itu sebetulnya isi buku itu yang penting Anda ketahui itu di 20-nya aja. Yang 80-nya itu sebetulnya hanya bla 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 gitu ya. Nah, apakah dengan teori ini, saya bilang ini teori ya, kemudian Anda sampaikan kepada siswa, apakah siswa bisa memahami dan mempraktekkan ini? Nggak bisa, ya. Itu butuh praktek. Jadi, bagaimana caranya menangkap intisari sebuah kalimat itu dalam waktu cepat? Bagaimana menangkap inti suatu alinea dalam waktu cepat? Tentunya perlu penguraian. Ya. Nah, jadi ada pertanyaan lagi, Pak, bagaimana anak itu tidak suka membaca? Dengan anak yang suka membaca, kan ini beda. Tentunya yang suka membaca, ya, kutu buku katakan gitu, lebih mudah memahami. Enggak juga. Justru ya, teman-teman sekalian, ini agak aneh nih. Orang yang suka membaca justru mungkin tidak suka ya dengan ilmu baca cepat ini. Ya, saya sudah bicara dengan penggiat-penggiat literasi, mereka menolak kan pelajaran membaca cepat. Kenapa? Karena menurut mereka tidak akan bisa menikmati ya buku yang mereka baca. Yes, kalau novel memang harus Anda nikmati, tapi buku non fiksi, Anda mau membaca seperti novel, 1 tahun 1 buku pun belum tentu Anda bisa menyelesaikan buku itu. Kenapa? Kalau diumpamakan makan di restoran Padang, Anda makan nih 5 menit, masih ada nasinya nih, berhenti sebentar, makan lagi, ya, berhenti 5 menit atau 10 menit, makan lagi, berhenti lagi, ya 10 menit, makan lagi. Enak nggak? Nggak enak. Apa? Jangan-jangan Anda buang nasi itu, kenapa? Keburu kenyang, ya.
Benar nggak? Oke, kalau Anda paham itu, berarti sama dengan membaca. Ketika saya bertanya kepada beberapa orang pustakawan, berapa buku yang Anda baca dalam 1 tahun ini? Jawabannya apa? Tidak satu pun. Kenapa? Ya dia baca seperti makan nasi padang tadi. Baca 15 menit, besok baca lagi, gitu ya. Kenapa? Saya lagi sibuk. Akibatnya apa? Apakah dia akan membaca 15 menit lagi? Enggak, ya. Dia lupa itu, ya. Atau mungkin dia waktu akhirnya cuma baca 15 menit dan itu mungkin 10 halaman aja dari 200 halaman. Nah, itu yang terjadi ketika anak-anak membaca 15 menit sehari. Apakah mereka mengerti? Nggak mengerti, karena mereka belum tahu inti dari isi buku secara keseluruhan kan. 15 menit hari ini, ketika dia besok membaca atau seminggu lagi membaca 15 menit, apa yang terjadi? Regresi. Apa itu regresi? Dia lupa pelajaran yang lalu, ya. Akibatnya apa yang saya kemarin pelajari ya? Ketika dia baca lagi, makin lupa. Akhirnya apa? Buku itu selesai dalam waktu 1 minggu, tapi dia mengerti nggak mengerti, tidak mengingat. Ya, paham ya sebabnya ya kenapa begitu? Ya, kenapa membaca cepat itu lebih baik daripada baca lamban? Ya, orang yang baca cepat, ya itu ibarat ini kalau kita bicara lagi makanan, Anda kasih makanan itu berbagai macam lauk, dia makan, dia tahu semua enak rasanya. Oh ya, memang enak ini. Tapi bagaimana orang yang disuruh makan makanan enak gitu ya, dia makan dulu sedikit. Besok sambung lagi dengan makanan yang sama ya. Apa yang terjadi? Dia nggak tahu bagaimana enaknya masakan itu. Ya. Jadi pengertian menikmati itu beda ya, membaca cepat, membaca lambat. Kalau menikmati dalam pengertian buat hiburan, oke lah baca novel. Tapi apakah non-fiksi bisa seperti itu? Nggak bisa. Non-fiksi itu harus dibaca secepat mungkin, apalagi zaman sekarang. Ya, jumlah pertumbuhan buku jauh lebih cepat mungkin dari pertumbuhan manusia itu sendiri. Apalagi artikel, ya, tulisan-tulisan yang begitu banyak, baik disampaikan dengan tertulis, ya, dengan video, begitu banyaknya, ya, banjir informasi. Masih mau Anda baca lamban. Nggak, kapan Anda selesainya? Sementara orang sudah ke bulan, Anda masih berada di langit-langit. Bukan langit ya, langit-langit. Ya. Nah, itu jawabannya ya, mengapa membaca cepat itu sebetulnya juga nikmat. Membaca cepat itu dipentingkan di era industri 4.0 sekarang. Karena kita harus membaca cepat mungkin di zaman internet, di zaman robot ini. Ya.